upayakan, udah kita harus menerima itu gitu loh. Ya memang jalannya begitu, teman-teman. Lalu, cara mengatasi perasaan insecure itu bagaimana? Yang pertama, fokus pada diri sendiri. Eh, Fokus pada diri sendiri itu kita tahu ya, kita harus kenal diri sendiri itu suka dan tidak sukanya apa sih gitu. Jangan salah ya, kita tuh hidup sekian puluh tahun ya, 20 tahun, 30 tahun sekian ini, jangan jangan dikira kita tuh 100% mengerti tentang diri kita sendiri loh gitu. Pasti ada aja hal-hal yang bikin kok aku gini sih? Kok aku bisa ya gini? Ya kan, itu kan berarti tanda bahwa kita tuh tidak bisa 100% mengenali diri sendiri gitu loh. Mengenali diri sendiri aja kita tidak bisa 100%, apalagi mengenali orang lain. Ya nggak? Jadi, eh, kenapa begitu? Karena kita manusia. Manusia itu terus berubah. Manusia itu dinamika psikologinya tuh sangat sangat tinggi gitu. Kalau dulu waktu aku kuliah tuh dosenku pernah bilang gini, manusia itu adalah makhluk yang paling kompleks. Jadi nggak bisa eh, si A tuh begini, gejalanya begini-begini, pasti dia begini. Kalau manusia nggak bisa gitu, secara psikologis nggak bisa kayak gitu. Tapi kalau misalkan di apa namanya kedokteran gitu kan bisa ya, gejalanya ini kayak gini-gini ini nih, perut kembung apa segala macam. Oh dia mah gitu kan. Itu lebih gampang gitu. Tapi kalau di psikologi itu nggak bisa gitu. Gejala si A yang sama begini-begini, si B belum tentu gitu. Karena latar belakang setiap orang itu beda-beda. Terus mungkin si A ada trauma ketika masa kecilnya, si B mungkin ada pengalaman apa. Jadi nggak bisa disamakan gitu. Gitu. Jadi fokus pada diri sendiri itu salah satunya dengan mengenali diri sendiri. Bukan dengan eh, tes-tes psikologi yang MBTI, bukan cek kodam, apalagi bukan ya, gitu. Tapi apa namanya? Tapi lebih ke tahu gitu loh. Kita tuh sukanya apa sih? Kita nggak sukanya diapain sih gitu. Kita nggak suka kalau diperlakukan seperti apa sih gitu. Kita tuh akan happy ketika apa sih? Kita harus tahu itu gitu loh. Itu pada dasarnya seperti itu. Terus tidak membandingkan dengan orang lain. Ya ini memang sulit ya teman-teman ya gitu. Ya seperti yang tadi kita bahas di awal ya karena kita manusia, makhluk sosial gitu loh. Pasti kita akan membandingkan gitu loh dengan orang lain. Eh Tinggal serumah misalkan bersaudara aja, anak kembar aja itu udah pasti saling membandingkan satu sama lain gitu loh. Apalagi di luar gitu, apalagi dengan sekarang sosial media yang udah apa ya istilahnya semua orang bisa show off apapun gitu kan, itu akan semakin tinggi gitu loh kemungkinan kita untuk bisa compare to others gitu. Tapi ya gimana caranya kita bisa mengurangi gitu loh biar nggak terlalu fokus ke orang lain, tapi fokusnya ke diri sendiri aja. Kemudian memilih lingkungan suportif. Nah ini perlu ya, karena kadang justru lingkungan itu yang bikin kita down, seringkali gitu ya gitu. Seringkali justru lingkungan eh, apa namanya faktor eksternal itu justru yang bikin kita jadi merasa insecure gitu. Di beberapa hal kita mungkin bisa memilih lingkungan. Aku nggak mau berteman, bersosialisasi dengan itu. Di sisi yang lain, aku nggak bisa nih, misalkan, eh, mohon maaf, mungkin ada keluarga yang kurang suportif. Kan kita nggak bisa memilih keluarga ya. Nah, kalau seperti itu ya kondisinya ya kitanya yang harus mengendalikan diri gitu loh. Jadi jangan sampai faktor eksternal itu yang terlalu mempengaruhi kita, tapi kitanya yang harus mengendalikan diri. Kita yang harus mengendalikan emosi kita. Kita harus bisa mengendalikan reaksi kita terhadap faktor eksternal itu tadi. Terus satu lagi, selalu bersyukur. Ini mungkin terdengar klise ya, tapi ya ini sangat membantu sih sebenarnya. Karena kalau kita bersyukur itu kan kita fokus sama apa yang kita punya sebenarnya, gitu loh. Eh, karena pada dasarnya itu apa yang kita punya itu jauh lebih banyak daripada apa yang kita nggak punya. Kalau misalkan kita
breakdown ya, kalau kita inget-inget aja gitu. Setiap malam gitu kan sebelum tidur, kita inget-inget kita udah dapat apa aja sih, kita punya apa aja sih, itu nggak mungkin kita bisa bisa list satu persatu gitu, saking banyaknya gitu. Sedangkan faktor yang bikin kita insecure itu tadi sebenarnya masih bisa dihitung pakai jari kan, lebih sedikit gitu loh, jauh lebih sedikit daripada apa yang kita punya gitu. Jadi pedomannya itu sih gitu. Jadi setiap malam, setiap hari kita inget-inget gitu. Karena seringkali eh yang terlalu jahat sama diri sendiri itu ya diri kita sendiri gitu. Kita terlalu keras sama diri kita sendiri gitu. Ya, itu tadi karena kita terlalu apa ya, berekspektasi terlalu tinggi sama diri sendiri misalkan, atau memaksakan hal yang sebenarnya kita belum sampai situ tuh gitu. Tapi kita memaksakan aku biar bisa gini gimana caranya ya gitu. Sebenarnya itu sih gitu karena kita sebenarnya terlalu jahat sama diri sendiri. Nah, itu harus bisa pelan-pelan gitu loh dikurangin dengan cara itu tadi. Kita ingat-ingat apa yang kita udah dapat selama kita hidup, apa yang kita udah capai, itu pasti kalian nggak bisa inget semuanya gitu. Sedangkan yang bikin kalian insecure itu ya jauh lebih sedikit gitu dibandingkan apa yang kita punya gitu ya. Sudah selesai, singkat kan? Itu teman-teman. Mungkin Oke. eh, semoga apa yang aku sampaikan, banyak loh 15 orang. Semoga apa yang aku sampaikan terdeliver dengan baik. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya, teman-teman ya. Gitu, saya serahkan lagi ke Mbak Khaira. Terima kasih semuanya. Terima kasih, Coach Widi. Luar biasa, sangat jelas sekali ya. Kita berasa, ini nggak sih, konsul online gitu ya. Sekarang kita tiba ke sesi curhat dong, Coach. Ya, curhat dong, Coach ya. Curhat Kita, dong, Mah. Oke. kita langsung ke kolom chat, ditengok. Oh, sudah ada satu pertanyaan nih dari Mbak Tria. Fokus pada diri sendiri, apakah juga dengan belajar untuk meningkatkan value diri? Menarik nih pertanyaan. Aku langsung jawab ya, biar nggak lupa. Fokus pada diri sendiri, apakah juga dengan belajar meningkatkan value diri? Ya, betul gitu. Karena dengan fokus pada diri sendiri, itu kan kita jadi tahu nih. Kayak tadi aku bilang, kita jadi lebih kenal diri sendiri kan. Nah, mengenali diri sendiri itu salah satunya juga kita harus cari tahu kesukaan kita apa. Kita apa namanya? Bukan keahlian ya, apa kelebihan dan kita kita jadi tahu hal itu. Mungkin sedikit flashback nih ya. Kalau aku nih based on my experience dulu ketika aku baru mau terjun ke dunia fitness, itu kan karena aku emang udah nge-gym duluan ya. Jadi kayaknya aku pengen deh jadi personal trainer pada saat itu. Pada saat aku masih kerja kantoran waktu itu. Bentar, sorry. Ada gempa. Bentar ya. Seriusan, berlindung nggak, Coach? Bentar, guys. Iya, Bentar, iya, sorry, oke, sorry, oke, sorry, oke. sorry, sorry. Semoga aman, Coach. Aduh, kaget teman-teman. Kita doakan Coach Widi semoga aman ya. Boleh teman-teman yang mau lanjut bertanya, langsung di drop di kolom chat aja. Nanti kita bahas setelah kondusif ya Coach Widinya. Mohon ditunggu. Kalian berasa nggak gempanya? Ada yang berasa mungkin? Iya, di aku juga nggak berasa sih. Ya, semoga aman ya. Oke.
Udah lumayan keras tadi, lumayan Oh, lumayan kenceng. Bener nggak berasa? Ada yang berasa? Mbak Bel berasa nggak Mbak Bel? Di Solo berasa nggak? Ya, ya di Solo ya berasa ya. Tapi di Klaten kerasa banget. Kenceng lumayan. Deg-degan. jadi tadi laptopnya dibawa lari, Coach. Apa gimana? Enggak, aku matiin aja cam sama Oh, sama mic-nya. oke, laptopnya ditinggal, coachnya keluar gitu. Apa Iya. gimana? Kita Aduh, ditinggal dong, teman-teman. maaf ya teman-teman ya, aku Nggak juga apa-apa. panik. Nggak apa-apa dong. Lanjut. Oke, tadi sampai mana ya? Ini sampai apa ya? Sorry. Oh ya, mengenali Sampai Mbak Tria. Iya. Satria ya, fokus sama diri sendiri ya. Iya, jadi kita tuh harus, oh ya, pengalamanku dulu ketika aku masih kerja kantoran kan, jujur aku waktu itu ternyata merasa bahwa selama sekian tahun aku sebagai HR itu aku ternyata tidak passionate itu gitu loh di HRD gitu loh. Ya banyak hal lah gitu yang bikin aku ternyata aku tidak enjoy ya ternyata gitu. Terus waktu itu udah mulai nge-gym, terus kepikiran lah apa aku ngambil sertifikasi aja ya gitu karena aku suka nge-gym nih, tapi waktu itu niatnya nggak mau jadi PT sebenarnya gitu loh, maksudnya itu ngalir aja lah nanti kalau misalkan apa namanya nggak bisa jadi PT ya ilmunya kan bisa aku pakai sendiri gitu loh, niatnya pada saat itu begitu gitu. Nah ya udah akhirnya kan aku udah tahu nih aku kayaknya passionnya di sini nih, ya udah akhirnya aku ngambil lah sertifikasi ini, aku belajar lagi gitu, aku ngambil workshop gitu kan. Nah, dari situ kan jadi tahu kan, oh aku tuh ternyata passionnya di sini gitu. Jadi fokus pada diri sendiri itu ya salah satunya selain mengenali secara personality, kita juga harus tahu kita sukanya bidang apa nih. Apakah apa yang kita lakukan sekarang memang kita enjoy dengan hal itu atau tidak gitu. Tapi aku paham tidak semua orang akan bisa bekerja sesuai passion ya. Aku paham banget gitu. Memang ada beberapa orang yang memang ya udah nyemplung di sini ya udah mau gimana lagi gitu. Tapi mungkin mungkin bisa cari bidang lain yang di luar hal yang rutin dilakukan itu apa namanya yang bisa istilahnya kayak jadi distraksi gitu loh. Distraksi dari hal-hal yang rutin dilakukan itu gitu loh. Mungkin pekerjaan utamanya apa nih? Kerja kantoran misalkan. Tapi mungkin hal lainnya yang bisa bikin kalian enjoy itu misalnya apa ya? eh, Belajar bahasa Arab misalkan atau ikut kajian segala macam atau misalkan nonton drama Korea itu juga hal yang apa ya? Yang bisa jadi distraksi dari hal-hal yang mungkin kita nggak passion gitu. Salah satunya seperti itu. Mbak Tria, apakah cukup menjawab? Apakah ada tanggapan dari Mbak Tria? Ya, cukup Mbak. Terus tadi saya juga mau nambahin, kan kata Coach Wedi kita memang harus banyak bersyukur ya. Itu juga saya kerasa banget, tapi bersyukurnya itu setelah bertahun-tahun menjalani kondisi-kondisi yang ada itu gitu. Saya bersyukur, oh alhamdulillah ya saya dulu jerawatannya parah gitu. Jadi orang tuh nggak banyak yang tertarik, jadi nggak ngeganggu kuliah, nggak ngeganggu apa, saya bisa fokus gitu. Di saat saya udah lulus, di saat saya udah lebih stabil secara emosi, terus jerawatnya sembuh, terus saya baru, oh iya ternyata saya tuh nggak jelek-jelek amat ya gitu. Jadi Yes. apa ya? Jadi ternyata, oh saya bersyukur juga, oh untung dulu jelek ya. Jadi saya bisa fokus belajar, bisa fokus kuliah, nggak mikirin yang lain-lain, nggak yang sibuk sama apa, sibuk sama gebetan dan sebagainya gitu. Ya udah aja lah, memperbaiki diri sendiri, ngebagusin ngebagusin apa yang bisa saya bagusin dari diri saya gitu. Itu sih. Ternyata ada hikmahnya yang baru kerasa setelah lama. Ya, betul. Karena kadang kita, bukan kadang ya, seringkali kita baru memahami apa yang terjadi di masa lalu itu baru kerasa sekarang. Oh ya dulu untung aja begini ya, untung begitu ya gitu. Ini juga kalau misalkan ya, ini kalau misalkan dulu nggak pandemi ya, aku mungkin nggak ada di sini juga teman-teman. Ini aku masih kerja kantoran jadi HRD gitu. Jadi aku mungkin tidak bisa apa
nggak ketemu kalian gitu kalau misalkan kemarin nggak ada pandemi gitu kan. Jadi semuanya tuh ada hikmahnya gitu ya. Mungkin nggak bisa kita langsung menyadari itu ya gitu. Emang harus proses kita apa ya istilahnya nginget-nginget lagi, flashback lagi gitu baru kerasa. Oh ya dulu untungnya begini ya gitu. Gitu deh. Ada lagi mungkin teman-teman? Teman-teman mungkin ada yang mau curhat juga ke Coach Widi, curhat dong gitu kan. Mumpung kita sesinya nggak angkat dumbbell gitu. Tapi Iya nih. kita bincang santai gitu loh, dari hati ke hati, jarang-jarang kan. Iya nih ini apa kali ini bukan konsulnya bukan coach aku kok berat badannya stuck ya gitu kan. Bukan itu. Jadi mungkin kalau ada gitu. Benar-benar. Oh iya, makasih ya Mbak Ah, Tika infonya di Gunung Kidul ternyata. Pantesan. Iya, ini lumayan besar juga ya, 5,8. Kaget. Beneran ini lagi ngomong gitu. Ada aja ya iklannya. Dari tadi kita kaget gitu. Panik nggak tuh? Panik banget. Di Ada sini lagi juga teman-teman? ada ini loh, ada ibu hamil loh. Kita sapa dulu ibu hamil ya, ada Mbak Isabel. Luar biasa nih, Luar lanjut biasa. di listrik lagi hamil juga. Keren, keren. Mungkin mau ngobrol nih Mbak Isabel? Atau tadi yang curhat yang tadi yang sempat hilang chatnya, Oh iya, yang belum benar-benar. sempat dibaca. Yang insecure sama apa? Pernah atau tidak merasa insecure? Aku ingin slide-nya lagi ya. Oh, oke, mau nyimak aja. Oke, ini ada siapa? Oh enggak, Mbak Hai, udah dengerin aja. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan, aku mau tarik kesimpulan dulu ya, Sobat Lisfit. Tadi aku highlight nih cara mengatasi perasaan insecure. Ya kan kita insecure-nya macam-macam, tapi ada beberapa solusi ini, rangkuman dari Coach Widi, supaya kita ke depannya tidak insecure lagi, atau minimal insecure-nya berkurang gitu ya. Fokus pada diri sendiri itu yang pertama, lalu tidak membandingkan dengan orang lain, ini penting karena ya biasalah kita kan ngelihat orang lain gitu dengan media sosial yang sekarang banyak sekali gitu trigger-trigger kita untuk membandingkan diri dengan progres orang lain. Duh kok kita progresnya segini-gini aja ya gitu, padahal kita sebenarnya kalau dibandingkan dengan masa lalu kita udah progres ya kan Coach? Tuh. Gitu. Lalu memilih lingkungan yang suportif. Teman-teman udah tepat banget nih ada di Lisfit karena pastinya di Lisfit sevisi banget kan sama kita semua karena pastinya saling support dan tidak saling menjatuhkan. Lalu terakhir adalah selalu bersyukur. Itu ya, teman-teman. Nah, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya atau mau sharing tentang pengalaman masa lalunya dengan insecurity atau tidak percaya diri. Ini ada tadi Mbak Nadia ya. Dia kan Apa tadi namanya? kan aku tanya, bahkan Oke. insecurity itu adalah penyakit, kan jawabnya bukan, tapi tanda Oh kurang iya. sehat mental gitu, Coach. Kalau kurang sehat mental sih, enggak sih. Kalau sehat mental atau tidak, itu kan tetap ada asesmennya ya, gitu. Kita nggak bisa, jadi jangan, apa namanya, self-diagnose ya. Jadi, oh aku tidak sehat mental nih, oh aku skizofrenia nih, itu jangan seperti itu ya teman-teman. Untuk bisa mendiagnos itu harus oleh ahlinya gitu loh. Jadi sehat mental atau tidak itu juga termasuk, itu ada asesmennya. Kalau di psikologi itu ada tesnya, ada beberapa tesnya, ada rangkaian tesnya, ada interviewnya juga sama psikolog gitu. Jadi nanti merekalah yang berwenang untuk memberikan diagnosa gitu. Gitu. Oke, Coach tentang self-diagnose nih, aku pernah ikut beberapa kali screening online ya, sebenarnya screening online, terus konsul online juga di Halodoc.
ternyata nih coach, ternyata aku suspek ADHD nih coach. Terus aku jadi overthinking dari situ. Wah, ternyata aku yang gak bisa diem ini ternyata sangat impulsif ini, ternyata aku ADHD gitu coach. Wah, itu langsung overthinking dan langsung insecure di situnya sih coach. Apakah aku harus lanjutkan atau buktikan insecure aku tentang pemeriksaan yang online itu diperdalam lagi, atau ya udah aja gitu, toh nggak ada solusi juga kalau misalnya aku terus fokus ke situ, atau gimana nih coach, menurut coach? Kalau ADHD itu sebenarnya bukan hal yang bukan penyakit ya. Sebenarnya itu tuh kan lebih ke apa ya namanya? Itu kan ke perilaku. Jadi sebenarnya banyak loh orang-orang anak-anak yang ADHD atau autism gitu kan mereka justru punya kecerdasan yang luar biasa gitu. Jadi itu tinggal sebenarnya bagaimana itu bisa dikelola aja gitu sebenarnya. Yang penting tahu sih kalau misalkan udah tahu nih ada ADHD atau ada hal yang lain itu sebenarnya gimana caranya bisa bisa dikelola gitu loh. Kalau dalam hal ini sih kalau menurut aku tetap butuh pendamping psikolog atau orang yang berwenang gitu. Jadi bisa tahu nih seberapakah ADHD-nya itu apakah mengganggu atau tidak, terus cara pengelolaannya gimana, itu perlu aja sih sebenarnya. Tapi kalau untuk overthinking aku rasa nggak perlu ya, karena itu bukan bukan suatu penyakit sih gitu loh. Beda halnya kalau penyakit-penyakit kejiwaan yang lainnya gitu yang harus harus diatasi, harus ditangani pakai obat-obatan dan segala macam gitu kan. Kalau ini kan lebih ke apa ya? eh Lebih ke perilakunya aja gitu yang dia nggak bisa diem gitu kan. Itu sih. Jadi Betul coach, sampai susah tidur sih sebenarnya, karena emang hmm, sesusah itu tidur kan, nah, begitu. nah kalau misalkan udah mengganggu tidur, nah itu baru kalau aku rasa sih perlu ya dikonsultasikan lebih lanjut ya. Kalau udah sampai mengganggu aktivitas atau misalkan mengganggu diri sendiri dan orang lain itu perlu dikonsultasikan lebih lanjut lagi, bisa apa? Perlu ditangani lebih lanjut lagi gitu. Termasuk kalau udah mengganggu tidur, aku rasa sih perlu sih ditangani lebih lanjut lagi gitu. Jadi biar tahu juga sih gitu, biar nggak lebih menjadi-jadi gitu, nggak lebih lanjut lagi. Itu Mbak Kai. Oke coach, jelas ya. Mudah-mudahan teman-teman juga jelas, karena masing-masing diri kita ini spesial loh gitu, dengan apa namanya, kehususannya gitu kan, bisa tidak percaya diri, mungkin bisa insecure, atau mungkin hambatan-hambatan lainnya gitu. Itu benar-benar udah sepaket gitu kan, dengan kelebihan juga kekurangannya. Spesial kita itu teman-teman. Dan jangan jadi yang paling jahat terhadap diri kita sendiri, itu sih yang aku ingat-ingat tadi. Ternyata bukan orang lain loh yang sering ngomongin kita jelek gitu ya. Aduh, aku gagal di hari ini. Sebelum orang ngomong juga kita sendiri udah ngomong duluan itu kita gagal tuh. Padahal ya nggak juga, nggak segitunya amat loh gitu. Masih banyak hal yang masih bisa kita capai atau mungkin kita bisa perbaiki gitu. Semangat teman-teman. Mudah-mudahan malam ini bisa mencerahkan Sobat Lisfit semua, bisa menambah semangat teman-teman lagi, merecharge lagi energinya. Walaupun bulan kemerdekaan juga sebentar lagi usai, tapi mudah-mudahan kita bisa merdeka dari segala rasa ketidakpercaya diri dan insecurity. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, dan tadi mohon maaf juga atas kendala teknis. Semoga teman-teman bisa menangkap ya jelas maksud dan manfaatnya dari fitness talk kita malam ini. Semoga bermanfaat. Yuk Sobat Lisfit, kita foto bersama dulu. Terima kasih Coach Widi, terima kasih teman-teman. Yuk kita on cam dulu. Yuk Kasih, boleh semuanya on terima kasih cam ya. Yang bisa atau on cam, offline yuk. juga boleh. Sudah siap semuanya? Mbak Zara. Kaget ya. Ini banyaknya, ini ada 16.000 yang hadir nih. 12.000 dari ini ya, sampai tribun. Sampai tribun, bener banget. Udah kayak nonton bola kan. Oke Sobat Lisfit. Sudah siap? Cheers! 1, 2, 3.
Kamar udah gelap katanya nih Mbak Nadia. Mau ngapain tuh udah gelap? Boleh sekali lagi? Oke. 1, 2, 3. Oke, sudah. Sudah. Terima Oke. kasih semuanya ya. Mohon maaf kalau ada kurang